Saudaraku, hari ini kita akan masuk dalam satu seri khotbah. Judulnya adalah Mujizat di Masa Krisis. Ya, saya percaya ini bukan cuma judul seri khotbah, tapi ini adalah rema yang Tuhan akan kerjakan dalam hidup kita, yaitu ada mujizat di masa krisis. Boleh katakan amin. Nah, zaman sekarang ini semakin banyak orang yang menyamakan masa sekarang ini dengan tahun 98 yang lalu. Ya, di mana Indonesia mengalami krisis moneter. Situasinya semakin mendekati. Kalau saudara ikutin perkembangan berita, maka saudara akan juga bisa memahami kenapa sebagian orang berpikir seperti itu. Ya, dolar nilainya melejit luar biasa. Kemudian rupiah semakin ambruk juga. Bisnis-bisnis banyak yang menghadapi tantangan. Ya, biaya semakin tinggi, tapi sales penjualan jatuh. Akibatnya bisnis yang tadinya untung jadi rugi. Akibatnya banyak perusahaan rugi, banyak pengusaha rugi. Kalau sudah seperti itu, efisiensi, pemangkasan sana dan sini, terus kemudian PHK banyak terjadi. Sekarang bukan cuma bukan cuma pengusaha yang menghadapi tantangan, tapi karyawan juga ikut menghadapi tantangan juga. Banyak pemangkasan, akibatnya banyak orang yang tadinya dapat income karena perusahaan melakukan penghematan, pemangkasan, sekarang semua orang ikat pinggang, akibatnya semua orang juga jadi ikut lesu. Jadi ini semacam suatu rantai yang terus-menerus yang menyebabkan banyak orang mengalami yang namanya krisis di dalam keuangan. Saya tidak tahu bagaimana dengan saudara pada saat ini. Karena ada orang dalam situasi seperti ini kena krisis, terpengaruh oleh krisis, tapi ada sebagian orang yang sama sekali tidak terpengaruh. Bahkan saya ketemu orang-orang juga di masa ini justru diberkati lebih besar lagi, mengalami kemajuan yang luar biasa. Tetapi situasi secara umum banyak orang sedang ada dalam krisis keuangan. Ya, buat saudara yang sedang mengalami seperti itu, hari ini terima rema firman Tuhan, ada mujizat di masa krisis. Amin. Nah, kadang-kadang kalau kita bicara krisis, mungkin kita berpikir itu hanya terbatas di sisi keuangan. Tapi sesungguhnya krisis bisa terjadi di setiap aspek hidup kita. Ada mungkin di tempat ini saudara yang menghadapi krisis di dalam pernikahan saudara. Seperti kayak telur di ujung tanduk, terus salah paham terus, akibatnya perkataan cerai terus diucapkan di dalam pernikahan kita. Sebagian orang lagi mengalami krisis di dalam keluarganya. Ada yang menghadapi krisis di dalam kesehatannya. Bisnis oke, semua oke, tapi kesehatannya mengalami tantangan yang cukup besar. Ada sebagian lagi yang mengalami krisis di dalam pelayanan. Ada lagi yang krisisnya di dalam kehidupan rohani. Setiap orang punya masalah masing-masing, setiap orang punya tantangan masing-masing. Tapi saya hari ini mau sampaikan pesan Tuhan buat saudara. Saya berdoa Anda bukan cuma terima firman Tuhan hari ini, judulnya sebagai judul khotbah biasa. Tapi ini pesan Tuhan, ini rema Tuhan. Ada mujizat di masa krisis. Kalau saudara percaya akan terjadi mujizat itu dalam hidup saudara. Boleh katakan amin, tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Saudaraku, yang namanya krisis itu bisa menghancurkan kita, tapi krisis juga bisa membawa kita mengalami lompatan yang lebih besar. Crisis can break you or make you. Ya, tergantung sama responnya kita. Sebagian orang melalui krisis semakin tenggelam. Sebagian orang melalui krisis semakin cemerlang. Doa saya Anda yang kedua tadi. Melalui krisis, saudara semakin cemerlang, semakin maju, dan semakin diberkati oleh Tuhan. Amin. Nah, itu sebabnya hari ini kita mau belajar ya apa yang harus kita lakukan di masa krisis. Karena yang kita lakukan, respon kita saat mengalami krisis itu menentukan apakah krisis ini akan menghancurkan kita, atau krisis ini akan membawa kita justru mengalami
kemajuan yang lebih besar lagi. Ada 3 hal saya mau bagikan sama saudara, apa yang kita perlu kerjakan di masa krisis ini. Yang pertama, di masa krisis kita harus makin mendekat kepada Tuhan. Amin. Kita baca Alkitab kita 1 Samuel 30 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Siklak. Nah, Siklak ini adalah perkemahannya Daud. Di situ istrinya, anak-anaknya itu hidup mereka di sana, ya. Pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Siklak. Siklak telah dikalahkan oleh mereka dan habis dibakar. Kenapa? Karena Daud dan tentaranya sedang pergi. Jadi di Siklak cuma ada istri sama anak-anak saja. Mudah sekali untuk ditaklukkan sama orang Amalek ini. Ayat yang kedua. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka dengan tidak membunuh seorang pun. Mereka menggiring sekaliannya, kemudian meneruskan perjalanannya. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis. Dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Ayat yang keempat, lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring. Sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam perempuan Yisrael dan Abigail, bekas istri Nabal orang Karmel itu. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Perhatikan baik-baik apa yang dilakukan Daud pada waktu itu. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelek, bawalah efod itu. Efod ini pakaian imam, ya. Bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan. Katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Jadi waktu Daud mengalami krisis, Daud bertanya sama Tuhan. Daud mencari Tuhan dan dia minta firman. Dia minta rema. Anda harus ngerti ini yang dilakukan. Waktu krisis Daud minta rema. Ya, lanjutkan. Dan ia berfirman kepadanya. Maka dijawab Tuhan, dikasih rema. Kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Sampai di situ pembacaan kita. Saudaraku, pada waktu itu, tadi kita sudah baca, Daud sedang mengalami yang namanya krisis. Siklak, perkemahan yang dia bangun, semuanya habis terbakar. Dihabisin sama orang Amalek. Ya, istrinya, anak-anaknya diangkut semua. Orang-orang tua mereka juga diangkut. Bukan cuma itu saja, harta bendanya juga diambil. Jadi dalam sekejap, Daud kehilangan semuanya. Dengan kata lain, Daud dan orang-orangnya sedang di tengah masa krisis. Buat Daud lebih parah lagi. Dalam situasi seperti itu, karena orang-orangnya pahit hati, ya, mereka ngancam Daud, hendak melempari Daud dengan batu. Saudaraku, Daud dalam sehari dia kehilangan istrinya. Dalam sehari dia kehilangan anak-anaknya. Dalam sehari dia kehilangan seluruh harta bendanya. Terus kemudian perkemahannya atau propertinya semuanya dibakar, dihanguskan. Dalam sehari semuanya terjadi. Gak cukup sampai di situ.
Tetapi sekarang orang-orangnya mau melempari dia dengan batu. Dengan kata lain, Daud terancam nyawanya. Ini masa yang sangat sukar sekali. Semuanya terjadi dalam sekejap. Itu yang seringkali kita alami kalau kita sedang menghadapi krisis. Krisis ini beda sama masalah-masalah biasa. Kalau masalah biasa, kadang datang satu, kita hadapi. Tapi kalau krisis datang, biasanya semua aspek hidup kita ikut bermasalah. Ya ininya, ya itunya, keluarganya masalah, keuangannya masalah, pekerjaannya ikut masalah, pelayanannya ikut masalah. Rasanya semuanya mau menyerbu kita. Rasanya semuanya datang bareng-bareng mau menghantam dan mau menghempaskan kita. Itu yang dialami Daud pada waktu itu, yaitu masa krisis. Sebagian orang ketika menghadapi masa krisis, responnya berbeda-beda. Respon orang sendiri-sendiri. Ya, ada orang ketika mengalami krisis, dia bimbang, dia ragu. Jadi dia mulai meragukan akan rencana Tuhan yang besar. Tadinya yakin, tadinya mantap. Tapi ketika krisis datang semuanya bermasalah. Dia kemudian berpikir, kalau keadaannya kayak gini, mana mungkin janji Tuhan, rencana Tuhan yang besar bisa terjadi. Kita mulai ragu, kita mulai bimbang akan janji Tuhan itu. Sebagian orang lagi ketika mengalami krisis, dia stres, dia depresi, dia frustrasi. Kalau saudara waktu menghadapi krisis, responnya adalah stres, depresi, pasti jadinya freeze. Pasti jadinya membeku, pasti jadinya tidak bisa buat apa-apa, betul? Akhirnya terkunci, kayak tidak berkutik pada waktu menghadapi krisis. Sebagian orang lagi ketika masalah datang, responnya lain lagi. Ada yang responnya marah, ada yang responnya jadi emosional. Sebagian orang menghadapi krisis malah jadi kalap. Karena pikirannya kacau, hatinya gelisah terus, akibatnya kalap. Akibatnya keputusan-keputusannya ngacau. Langkah-langkahnya jadi serampangan. Kalau respon kita, seperti yang baru saja saya sampaikan, ini respon yang negatif ketika menghadapi krisis, maka krisis akan menenggelamkan kita. Maka krisis akan justru mengubur kita. Kenapa? Karena responnya salah. Karena responnya negatif. Itu sebabnya hari ini saya ajak saudara belajar dari Daud. Ketika Daud menghadapi masa krisis, betul dia sempat down. Tadi kita juga baca, Daud menangis bersama dengan orang-orangnya. Sampai tidak kuat lagi untuk menangis. Ibaratnya nangis sampai gak keluar air mata lagi. Nangis sampai sudah lemes semua. Seperti seolah-olah gak punya kekuatan untuk menangis lagi. Itu Daud. Dia terpukul ketika semua terjadi, dia sempat down juga. Tapi yang luar biasa begini, responnya Daud setelah itu, Alkitab mencatat, Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Dengan kata lain, ketika dia menghadapi krisis, Daud mengambil keputusan untuk mendekat sama Tuhan. Waktu dia dekat sama Tuhan, waktu dia masuk dalam hadirat Tuhan, waktu dia doa sama Tuhan, waktu dia menanti-nantikan Tuhan, dia terima kekuatan yang baru. Makanya ditulis Daud menguatkan apa? Kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Kalau saudara di masa krisis mendekat sama Tuhan, Anda akan terima kekuatan yang baru. Amin. Tadinya sudah lemah, tapi iman saudara akan dikuatkan kembali. Tadinya semangat saudara sudah habis. Tapi kalau saudara dekat sama Tuhan, Anda terima pengurapan yang baru. Semangat saudara disegarkan kembali. Tadinya hati kita sudah kacau, gelisah. Tapi kalau saudara dekat sama Tuhan, Tuhan akan kasih damai sejahtera. Tuhan akan kasih ketenangan dalam hidup saudara. Tadinya sudah kacau balau, emosi gak karu-karuan. Tapi ketika kita mendekat kepada Tuhan, ada pengurapan baru. Ada hadirat Tuhan. Ada kepenuhan Roh Kudus yang kita alami dalam hidup kita. Dan ini memberi kekuatan untuk kita bangkit kembali. Manusia roh kita
bangkit kembali. Api kita menyala kembali. Kehidupan kita berkobar kembali. Bukan cuma itu saja. Tadi saya katakan sama saudara, di masa krisis, Daud cari rema dari Tuhan. Dan dia terima rema dari Tuhan. Kalau saudara di masa krisis mendekat sama Tuhan, yang Anda terima pertama adalah rema dari Tuhan. Dan kalau saudara terima rema dari Tuhan, kemudian saudara mengambil langkah iman sesuai dengan rema itu. Anda harus ngerti, di dalam rema Tuhan ada kuasa yang besar. Di dalam rema Tuhan ada penyertaan Tuhan. Begitu Anda terima rema, kemudian saudara melangkah sesuai dengan rema itu, maka Tuhan akan bekerja dalam hidup saudara. Saat itu mujizat akan terjadi. Itu yang dialami Daud. Daud terima rema, yaitu untuk mengejar orang Amalek. Dan dia ambil langkah iman, dia kejar dan dapat, kemudian perang. Dan dengan mudah karena disertai Tuhan, Daud kalahkan mereka. Kemudian dalam sekejap mata, semua yang sempat hilang, Tuhan pulihkan. Oke, istri dan anak-anaknya Tuhan pulihkan. Begitu saja. Saya mau ngomong sama saudara, kalau Tuhan mau pulihkan keadaan saudara, Tuhan bisa lakukan dalam sekejap. Begitu saja bisa terjadi. Begitu saja semua harta benda yang tadinya sudah habis, Tuhan pulihkan begitu saja. Bukan cuma itu saja, sekarang Daud juga mengalahkan orang Amalek, namanya tambah tersohor, dan semua harta benda orang Amalek yang banyak sekarang jadi milik Daud. Kalau dia tidak mengalami krisis, dia nggak dapat itu. Oke? Tapi justru melalui krisis, Daud terima berkat double porsi. Itu yang saya doa dan percaya akan Tuhan buat dalam hidup saudara. Melalui masa krisis akan ada berkat double porsi, mujizat, kemenangan yang besar terjadi dalam hidup saudara. Boleh katakan amin, tepuk tangannya yang lebih meriah. Yang lebih meriah lagi buat Tuhan kita. Bisa yang paling meriah buat Tuhan kita. Amin. Terjadilah sesuai dengan iman saudara. Terjadilah sesuai dengan iman saudara. Jadi pertanyaannya sekarang, apa respon kita ketika menghadapi krisis? Saya yakin hari ini, sementara Anda ke gereja, sementara Anda memuji menyembah Tuhan, sementara saudara mendengar firman Tuhan, sama seperti Daud, iman kepercayaan saudara sedang dikuatkan kembali. Amin. Mungkin sempat ragu, tapi sekarang dibangun kembali. Mungkin kemarin sempat bimbang, sempat capek, lesu. Tapi hari ini terima kekuatan yang baru dari Tuhan. Saya ngomong sama saudara bahwa sekian tahun yang lalu, saya juga rasanya ngalami yang namanya masa krisis dalam hidup saya. Ya. Dan pada waktu itu saya merasakan seolah-olah semua aspek hidup saya jadi bermasalah. Saya ngalami masalah di dalam kesehatan saya. Saya ngalami masalah di dalam pelayanan saya. Semua pelayanan Jogja, Jakarta, semua bermasalah semua. Ya saya ngalami masalah di dalam keluarga saya. Saya ngalami rasanya semuanya yang ada dalam hidup saya, semuanya serba bermasalah. Dan awalnya respon saya salah. Saya bukannya mendekat sama Tuhan, tapi saya sibuk hanya ngurusin masalah. Herannya gini, kalau masa krisis terjadi, mungkin saudara punya pengalaman yang sama dengan saya. Satu masalah kita coba selesaikan, dua masalah baru muncul. Oke, dua masalah baru kita baru mulai nanganin, empat yang baru sudah antri. Oke, dan rasanya nggak habis-habis. Pada waktu itu saya ngerasa saya ini seperti kayak pemadam kebakaran yang kerjanya nggak habis-habis. Kerjanya madamin api. Di sini kebakaran dipadamin. Baru padam sebentar. Sana kebakaran ganti, lari lagi, madamin lagi, lari lagi. Tapi nggak habis-habis. Masalahnya beranak pinak. Mungkin ada juga di tempat ini saudara yang mengalami seperti itu. Seolah-olah berantai. Seolah-olah tidak habisnya ada lagi. Ada lagi. Sampai akhirnya saya dapat rema dari Tuhan tentang Daud ini. Saudaraku, di masa krisis kita perlu mendekat kepada Tuhan. Oke, jadi saya ambil keputusan. Saya tidak lagi terlalu sibuk ngatasi masalah. Saya ambil keputusan datang kepada Tuhan.
datang di dalam doa. Saya ambil keputusan banyak-banyak berdoa. Dan berdoa banyak-banyak. Banyak-banyak perenungan firman dan perenungan firman banyak-banyak. Saya mulai masuk hadirat Tuhan, saya mulai berseru sama Tuhan. Saya mulai belajar menanti-nantikan Tuhan. Dan sementara saya menanti-nantikan Tuhan, saya terima kekuatan yang baru. Tadinya sudah lemas, sekarang disegarkan kembali. Itu yang bedanya. Itu bedanya. Sekuat-kuatnya manusia, kalau isinya dalam hidup kita cuma ngatasi masalah, nangani masalah, ngurusin masalah, capek juga, benar? Tenaga kita habis juga, kesabaran kita, stamina kita turun juga. Kenapa? Cuma dipakai keluar, out terus, tenaganya output terus. Ya, keluar terus, lama-lama turun juga, habis staminanya terkuras juga. Tapi kalau kita ambil waktu mendekat sama Tuhan, doa, masuk hadirat Tuhan, menanti-nantikan Tuhan. Sekarang kita terima kekuatan yang baru. Kita terima pengharapan yang baru. Kita terima hikmat yang baru. Kita terima rema yang baru. Dan sementara saya terima semuanya itu, saya merasakan ada kuasa Tuhan bekerja. Ada pengurapan Tuhan bekerja. Bukan cuma satu masalah saja, tiba-tiba semuanya selesai sendiri, selesai sendiri, selesai. Akhirnya terobosan yang lebih besar terjadi. Seperti yang dialami Daud. Bukan cuma yang hilang, balik. Tetapi double portion. Berkat double porsi. Doa saya, itu Tuhan bisa lakukan buat Daud. Itu Tuhan bisa lakukan buat saya. Tuhan juga akan lakukan buat setiap orang di tempat ini. Terima berkat double porsi dalam hidup saudara. Tepuk tangannya yang meriah buat Tuhan kita. Karena itu mari kita di masa krisis ini mendekat kepada Tuhan. Kuatkan kepercayaanmu kepada Tuhan Allahmu. Saudaraku, terima rema dari Tuhan. Saya waktu Unlimited Conference di Solo berapa waktu yang lalu, saya bagikan satu rema firman Tuhan tentang tahun Yobel. Mungkin ada di sini yang sempat dengar, ada juga yang belum mendengar juga. Tahukah saudara, tanggal 13 September 2015 kemarin, bangsa Israel baru saja masuk ke tahun yang baru. Dan itu disebut tahun Yobel. Kalau kita di Indonesia merayakan tahun baru setiap tanggal 1 Januari. Kenapa? Karena ini kalendernya mengikuti sistem matahari. Ya, tapi mereka ngikutin bukan sistem matahari, tapi sistem bulan. Ibaratnya kalau di Indonesia Lebaran, itu kan bukan 1 Januari juga kan? Beda. Ya, kalau orang Chinese ada yang namanya tahun baru, Chinese New Year. Ya, itu juga bukan 1 Januari. Mereka, saudaraku, masuk ke tahun yang baru. Ini tahun 5776 perhitungannya mereka. 5776 dan tahun ini disebut tahun Yobel. Jalannya 13 September 2015 kemarin sampai nanti 2 Oktober 2016. Itu buat mereka tahun Yobel. Dan ini luar biasa sekali. Ada janji yang sangat luar biasa yang Tuhan berikan buat keturunan Abraham di tahun Yobel. Tahukah saudara, kalau Anda pelajari di Alkitab, Anda akan temukan di tahun Yobel Tuhan akan buat pembebasan terjadi. Jadi di tahun Yobel, orang-orang yang terikat dengan belenggu hutangnya dibebaskan. Haleluya. Budak-budak juga akan terima pembebasan. Jadi di tahun Yobel ada pembebasan demi pembebasan. Ya, ladang-ladang yang tadinya sudah sempat ini dibebaskan, semuanya dibebaskan. Kenapa? Sebab inilah tahun Yobel. Tahun Yobel adalah tahun pembebasan. Nah, saya berdoa rema Yobel pada siang hari ini Anda terima dalam hidup saudara. Amin. Seperti Daud terima rema, kita juga harus terima rema. Saya percaya selama setahun ke depan ini akan ada pembebasan yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Yang kemarin sekian lama ini sempat mengalami belenggu dalam keuangannya, hutangnya banyak sekali. Saudara percaya di dalam nama Tuhan Yesus akan ada pembebasan hutang piutang, sebab inilah tahun Yobel. Akan ada pembebasan
dari belenggu, sakit penyakit. Sebab inilah tahun Yobel. Akan ada pembebasan dari kutuk kemiskinan, dari kutuk kegagalan. Sebab inilah tahun Yobel. Kalau Anda terima rema ini punya kuasa Tuhan, akan terjadi mujizat dalam hidup saudara. Akan terjadi pembebasan dalam hidup saudara. Sebab kita juga keturunan Abraham. Secara rohani saudara dan saya punya iman yang sama. Jadi kita mewarisi janji yang sama, yaitu pembebasan di tahun Yobel. Bahkan doa saya, keluarga saudara yang belum kenal Yesus, yang masih terikat dengan roh-roh di udara, penghulu di udara sehingga belum bisa ngerti. Mereka terbelenggu secara rohani oleh dosa. Saya berdoa di tahun Yobel akan ada pembebasan, akan ada pertobatan, akan ada anugerah keselamatan buat keluarga saudara. Boleh katakan amin, tepuk tangannya yang meriah buat Tuhan kita. Amin. Sebab inilah tahun Yobel. Saya mau ngomong sama saudara, ya tahun Yobel ini istimewa. Terjadinya di masa krisis. Artinya begini, buat orang di luar sana ini masa krisis. Tapi buat orang-orang yang mendekat sama Tuhan ada Yobel, ada pembebasan, ada mujizat di masa krisis. Katakan amin, katakan amin, katakan amin. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Sebab inilah tahun Yobel. Mari kita gunakan momen krisis ini untuk mendekat sama Tuhan. Bukan cuma kita saja, buat kita tentu jelas. Tapi juga buat orang-orang di luar sana. Karena di masa krisis banyak orang butuh Tuhan. Banyak orang sedang dalam tekanan yang berat. Saya ajak saudara, bukan cuma kita yang mendekat sama Tuhan. Mari kita jadi alat Tuhan, membawa sebanyak mungkin orang mendekat kepada Tuhan. Karena itu saudaraku, nanti di minggu ketiga ya kita akan lakukan ibadah khusus, doa supaya mujizat bebas hutang Tuhan kerjakan di dalam hidup kita. Amin. Buat sebagian orang mungkin sudah merasa kok rada janggal. Tapi saudara sudah familiar dengan yang namanya mujizat kesembuhan ilahi. Ya, kita sering doa supaya kesembuhan ilahi terjadi. Saya ngomong sama saudara begini, Tuhan yang sama, yang punya kuasa untuk menyembuhkan sakit penyakit. Tuhan yang sama, yang berkuasa membebaskan belenggu hutang atas hidup kita. Boleh katakan amin saudaraku. Dia punya kuasa yang sama. Saya sudah melihat di dalam pelayanan saya. Beberapa kali kita dikasih rema Tuhan khusus doa. Supaya mujizat bebas hutang itu terjadi. Dan ketika kita berdoa yang tidak masuk akal terjadi. Siapa bilang yang namanya bebas hutang selalu harus masuk akal? Siapa bilang yang namanya kesembuhan selalu harus masuk akal? Berapa banyak orang mau terima kesembuhan kalau masuk akal? Harus ke rumah sakit, harus minum obat, harus begini. Nah masuk akal baru sembuh. Saya ngomong sama saudara, masuk akal boleh, di luar akal juga boleh. Karena Tuhan kita Tuhan yang melampaui akal manusia. Dia punya kuasa yang lebih dari cukup untuk mendatangkan mujizat dalam hidup kita. Jadi nanti waktu saudara pulang, Anda di sekretariat depan bisa minta sama Asyar juga formulir permohonan doa. Untuk apa? Untuk saudara sendiri Anda isi. Kalau saudara tidak terikat dengan belenggu hutang, mungkin keluarga saudara, Anda isikan. Ya. Terus kemudian Rabu besok, bukan Rabu, minggu ketiga, ini minggu pertama, nanti minggu ketiga dalam ibadah kita akan angkat bersama-sama di hadapan Tuhan dan kita akan berdoa. Bukan cuma buat saudara, saya dorong Anda ambil lebih dari satu formulir doa. Ya, saudara bisa minta 3, saudara bisa minta 5. Yang lainnya untuk teman-teman saudara. Anda kan ngerti sekarang orang sedang dalam kondisi seperti ini. Mereka butuh Tuhan. Anda kasih formulir doa sama mereka, undang mereka untuk hadir. Saya yakin momen krisis ini justru dipakai oleh Tuhan untuk membawa orang yang tadinya jauh jadi mendekat sama Tuhan. Jadi bukan hanya kita, tapi orang-orang selain kita dibawa mendekat sama Tuhan karena ada mujizat di masa krisis. Boleh katakan amin, tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Nah, saudaraku, yang kedua sekarang. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan di masa krisis?
Yang kedua, di masa krisis, kita harus makin kuat. Harus makin kuat. Tadi saya sudah katakan bahwa krisis bisa menghancurkan kita. Tapi krisis yang sama bisa membuat kita justru bertumbuh lebih kuat. Tergantung responnya kita. Itu juga yang dialami Daud ketika mengalami banyak krisis. Karena Daud ini masalahnya banyak. Sejak dia diurapi jadi raja oleh Nabi Samuel, tapi belum jadi raja. Cuma terima pengurapan dulu. Terus dia menang perang melawan Goliat, itu seolah-olah hidupnya kayak naik. Tapi setelah itu, hidupnya ini penuh masalah. Dia ngalami yang namanya masa krisis. Raja Saul iri hati sama dia. Karena rakyat Israel bernyanyi, Saul mengalahkan beribu-ribu, sedangkan Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Jadi raja kok kalah sama yang di bawah. Saul iri hati, Saul jengkel, Saul mau bunuh Daud, Saul lemparkan tombaknya supaya Daud mati. Kemudian Saul kejar-kejar dia, Daud jadi pelarian, Daud di gua Adulam. Dia mengalami masalah begitu banyak dan bukan waktu yang singkat. Masalahnya berkepanjangan, cukup lama masalah itu. Jadi krisis bertubi-tubi datang dalam hidupnya. Tapi yang luar biasa begini saudaraku. Dari Daud ketika dia menghadapi krisis itu tidak membuat dia hancur. Tapi krisis itu membuat Daud justru bertumbuh semakin kuat. Melalui krisis, Daud jadi pribadi yang lebih tangguh, lebih kokoh, lebih kuat. Kenapa kok bisa seperti itu? Ada orang mengalami masalah, hancur karena masalah itu. Ada orang mengalami masalah bahkan yang lebih besar, tapi malah bertumbuh semakin kuat. Bedanya di mana? Mari kita baca Mazmur. Anda buka kitab Mazmur 144 ayat yang pertama saja. Saya bacakan buat saudara. Ditulis begini, dari Daud, terpujilah Tuhan, gunung batuku, yang mengajar tanganku untuk bertempur dan jari-jariku untuk berperang. Saudaraku boleh lihat ke depan sini. Anda perhatikan baik-baik. Ketika Daud mengalami masa krisis itu, Daud ini punya cara pandang yang luar biasa. Dia tidak melihat masa krisisnya sebagai pencobaan yang akan menghancurkan dia. Tapi Daud sanggup melihat masa krisisnya sebagai masa pelatihan dari Tuhan untuk membuat dia semakin kuat. Makanya Daud ngomong gini, Tuhan melatih tanganku untuk bertempur dan jari-jariku untuk berperang. Jadi waktu dia mengalami masalah, pertempuran, peperangan, persoalan yang berat, dia sadar satu hal, dia melihat semuanya itu sebagai pelatihan yang Tuhan izinkan, Tuhan berikan supaya Daud bisa bertempur, supaya Daud mahir berperang, supaya Daud jadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang di dalam kehidupannya. Tolong Anda dengarkan baik-baik. Cara kita ngelihat krisis yang kita alami itu menentukan hasil akhirnya. Kalau saudara ngelihat krisis yang engkau hadapi ini sebagai pencobaan yang akan menghancurkan saudara, jangan heran pasti putus asa. Jangan heran hati kita pasti jadi tawar, semangat kita pasti jadi hambar. Kalau kita ngelihat isinya, ya masalah lagi, ini pencobaan lagi. Jangan heran kata-kata yang keluar dari mulut kita pasti omelan, pasti bersungut-sungut. Namanya pencobaan lagi, pencobaan lagi. Saya mau ngomong sama saudara, kalau cara kita melihat krisis adalah sebagai pencobaan yang akan menghancurkan, maka krisis itu benar-benar akan ngubur kita. Krisis akan benar-benar menenggelamkan kita. Yang luar biasa dari Daud, ketika dia mengalami krisis, Daud mampu melihat krisis ini adalah kesempatan dia dilatih Tuhan untuk bertempur, dilatih untuk berperang, supaya jadi pahlawan yang diurapi Tuhan, yang bisa melakukan perkara-perkara yang besar. Karena itu melalui krisis, Daud jadi tambah kuat. Melalui krisis, Daud jadi tambah teguh. Bagaimana dengan hidup kita?
Ketika saudara mengalami masalah, apa yang saudara lihat? Masalah saudara sebagai pencobaan yang akan menghancurkan saudara, pasti bersungut-sungut, pasti capek protes sama Tuhan. Tapi kalau saudara bisa melihat masalah demi masalah sebagai pelatihan demi pelatihan, pelatihan demi pelatihan. Maka saya mau ngomong sama saudara, krisis ini tidak akan menghentikan saudara. Krisis ini hanya akan membentuk saudara, membangun saudara, memperkuat saudara. Jadi pahlawan-pahlawan Allah yang gagah perkasa, tangan saudara dilatih, bertempur, jari-jari saudara dilatih untuk berperang. Saudara jadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Amin. Coba baca satu ayat, saya sangat diberkati sekali dengan ayat ini. Yakobus 1 ayat yang ke-12. Saya bacakan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab, perhatikan, sebab apabila ia sudah apa? Tahan uji. Berarti dia bertahan dalam pencobaan, dia sudah tahan uji. Sebelum pencobaan dia belum tahan uji. Oke? Itu maksudnya training, pelatihannya Tuhan. Pelatihannya Tuhan itu supaya kita yang belum jadi sudah. Yang mengerti boleh katakan amin saudaraku. Belum mahir jadi mahir. Belum mampu jadi mampu. Belum bisa jadi bisa. Pencobaan itu adalah pelatihan supaya kita yang belum tahan uji, orang yang bertahan dalam pencobaan, tadi kita baca, apabila ia sudah tahan uji. Nah mari kita lihat, kalau melalui pencobaan, kita lihat sebagai pelatihan, sehingga kita bertumbuh lebih kuat, sehingga kita jadi pribadi yang tahan uji. Mari kita lihat, apa yang Tuhan akan kerjakan dalam hidup kita. Lanjutkan. Apabila ia sudah tahan uji, ini yang Tuhan mau buat. Ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Dengarkan baik-baik, kalau saudara tahan uji, akan ada mahkota. Masalah saudara dirubah jadi mahkota. Pergumulan saudara dirubah jadi promosi, jadi pengangkatan, jadi lompatan, jadi terobosan yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kita. Boleh katakan amin, tepuk tangannya yang meriah buat Tuhan kita. Kenapa? Karena ini adalah pelatihan dari Tuhan. Kalau pelatihan tadi saya katakan, yang namanya kita dilatih, tangan bertempur, jari-jari berperang. Pelatihan itu dari tidak bisa jadi bisa. Jangan heran ketika engkau masuk di dalam pelatihannya Tuhan. Biasanya awal kita dilatih, kita langsung ngomong gini, waduh kok berat Tuhan. Kenapa? Karena memang kita belum bisa. Aduh kok susah Tuhan. Aduh kok seperti ini, kita bingung. Kenapa? Karena memang kita belum. Itu sebabnya kita harus dilatih. Kalau saudara bisa melihat pencobaan yang engkau alami, krisis yang engkau alami sebagai pelatihan, krisis itu, pencobaan itu tidak akan menenggelamkan saudara. Krisis ini akan membuat saudara bertumbuh lebih kuat, jadi pribadi yang tahan uji dan ada mahkota yang Tuhan anugerahkan. Haleluya. Saya berdoa jemaat keluarga Allah di tempat ini jadi pribadi yang tahan uji. Boleh katakan amin saudaraku. Tahan uji, masalah boleh datang menerpa. Tapi kita kokoh, tapi kita tahan uji. Orang Chinese, orang Tionghoa itu mengenal satu boneka yang mereka sebut dengan Pu Tao Ong. Anda pernah dengar nggak? Ya, bonekanya itu bentuknya gini, bagian bawahnya itu kayak lingkaran dibagi dua, ya. Terus kemudian dia bawa begini terus dia mengerucut. Dia meruncing. Jadi yang berat bawahnya apa atasnya? Bawahnya berat. Itu sebabnya kalau saudara kasih dorongan, dia akan terpelanting, tapi setelah itu dia akan balik lagi. Anda nangkap yang saya maksudkan? Ya, Anda mau pukul dia pun, bang, dia jatuh. Tapi setelah itu dia balik lagi. Anda pukul lagi lebih kuat, bang, dia sampai terguling-guling. Sampai jatuh nggak karu-karuan. Tapi dia akan
bangkit kembali. Tidak peduli kita pukul seperti apa, dia akan bangkit kembali. Saya ngomong sama saudara, itu tahan uji. Alkitab ngomong begini, ya kita harusnya tuh anak-anak Tuhan tuh jadi kayak gitu, tahan uji. Karena Alkitab ngomong gini, 7 kali orang benar jatuh, 7 kali pula ia bangkit kembali sebab Tuhan menopang tangannya. Tuhan sedang menopang tangan saudara. Jadi kalau Anda jatuh, bangkit kembali. Kalau Anda gagal, maju kembali. Kalau Anda sempat kalah, bangun kembali. Berjuang kembali. Sebab Tuhan menopang tangan saudara. Krisis ini harus membuat saudara lebih kuat. Kegagalan-kekalahan ini harus membuat kita bertumbuh lebih kuat. Sebab apabila ia sudah tahan uji, maka Tuhan mengaruniakan mahkota. Dalam nama Yesus ada mahkota untuk hidup saudara. Amin. Kita kasih tepuk tangan sekali lagi yang meriah buat Tuhan kita. Itu yang kedua, yang terakhir, yang ketiga. Apa yang kita perlu lakukan di masa krisis? Di masa krisis, kita harus makin berhikmat. Di masa krisis kita harus makin apa? Berhikmat. Saya mau ngomong begini sama saudara. Ngalami masalah itu pasti. Ya, mungkin kita berhenti ngalami masalah kalau sudah sampai surga. Oke, nggak peduli siapapun saudara, Anda dari latar belakang bagaimanapun, posisi seperti apapun, masalah itu pasti. Tantangan dalam hidup itu pasti. Ngalami kegagalan itu pasti. Orang yang nggak pernah gagal, sederhananya itu orang nggak pernah berusaha. Oke, orang yang hidupnya tahu berusaha, pasti dia pernah ngalami kegagalan. Kekalahan itu wajar, itu normal. Jatuh itu wajar, itu normal. Tapi kalau kita jatuh di lubang yang sama, terus menerus melakukan kesalahan yang sama, terus menerus gagal di titik yang sama, terus menerus, itu artinya kita tidak belajar dari kegagalan kita. Saudara harus ngerti, masa krisis harusnya kita ngerti ini pelatihan Tuhan untuk kita belajar supaya kita semakin berhikmat. Kalau Anda cuma baca buku, ya, oh harusnya begini begitu. Baca buku saja nggak cukup. Tapi ketika Anda ngalami buat salah, Anda salah langkah, Anda jatuh, Anda sakit sekali gara-gara keputusan saudara yang salah. Anda belajar banyak di situ. Kalau saudara belajar sungguh-sungguh, maka yang namanya krisis akan membuat kita semakin berhikmat. Masalahnya banyak orang gagal, tapi nggak belajar di kegagalannya. Banyak orang kalah, tapi tidak belajar dari kekalahannya. Jadi terus-menerus dalam hidupnya diulangin. 10 tahun masih ngelakuin kesalahan yang sama. 20 tahun masih melakukan kesalahan yang sama. 30 tahun ngulangin yang sama. Artinya kita tidak belajar dari masalah kita. Sayang sekali, Anda rugi besar. Sudah kena masalah, nggak belajar lagi. Besok ngulangin lagi. Stagnasi tidak lagi sama lagi. Itu sebabnya saya perhatikan. Ada orang-orang yang usianya sudah tambah banyak. Usianya sudah 60 tahun. Tapi hikmatnya masih seperti orang usia 30 tahun. Kenapa? Karena 30 tahunnya hilang. 30 tahun lagi hilang. Dia tidak belajar melalui kegagalannya. Sebaliknya, saya ketemu juga dengan orang-orang yang usianya 30 tahun, tapi hikmatnya seperti orang di usia 60 tahun. Kenapa? Karena sementara dia ngalami kesalahan, dia ngalami kegagalan. Semua orang pasti ngalami. Tapi dia belajar. Begitu dia salah langkah, dia belajar. Oh, ternyata yang begini nggak boleh. Besok saya harus seperti ini, saya harus begini. Dia belajar setiap kesalahannya dia menjadi lebih berhikmat. Setiap gagalannya dia menjadi lebih cerdik. Setiap kali dia buat salah, dia belajar dari pengalaman. Dia jadi lebih lihai, dia pengalamannya lebih matang. Akhirnya dia jadi orang yang berkemenangan dalam hidupnya. Amin. Saya ngalami di dalam hidup saya. Saudaraku, yang namanya hidup ini, kita selalu ngalami masalah. Dalam pernikahan saya juga sama. Orang kadang berpikir kalau pernikahan pendeta semuanya pasti selalu lancar, harmonis, bahagia, kayak malaikat, hai, setiap saat gitu. Ya, tapi saya jujur ngomong sama saudara. Awal-awal dalam
Tahun-tahun awal dalam pernikahan saya juga mengalami masalah. Masalah dalam komunikasi, ngalami yang namanya benturan, ngalami yang namanya perselisihan, ngalami yang namanya ketidakenaan, ngalami yang namanya wah. Oke? Buat saya itu krisis di dalam pernikahan. Pertama saya coba atasi dengan kekuatan sendiri. Tapi semakin saya coba atasi, semakin saya coba selesaikan masalah, semakin saya coba ajak bicara, bukan masalah selesai, tapi masalah lebih besar. Akhirnya saya menyadari satu hal, saya punya masalah. Dalam hidup kita kalau kita mau jadi benar, mau jadi lebih berhikmat, kita harus nyadari dulu. Kita punya masalah, harus rendah hati dulu. Kita salah, kita buat hal yang gak benar, ada yang salah, ada yang gak beres. Kalau saudara rendah hati, Anda bisa belajar. Tapi kalau tinggi hati gak bisa belajar. Orang sombong itu gak bisa belajar. Dia akan selalu ngulangin lagi, ya sudah itu terus. Hanya orang yang mau rendah hati ngerti kalau dirinya salah, dia bisa belajar. Saya mulai menyadari, saya salah nih. Kalau saya jadi suami gini terus, habis sudah pernikahan saya. Saya mulai datang mendekat sama Tuhan dalam doa. Saya mulai menenggelamkan diri saya dalam firman Tuhan. Saya mulai belajar, firman Tuhan bicara apa tentang pernikahan. Saya mulai baca buku-buku rohani. Tadinya ayat yang sama saya baca sambil lalu. Buku yang sama saya asal-asalan. Tapi ketika saya dalam masalah, saya mengarahkan hati saya sama Tuhan. Saya minta hikmat sama Tuhan. Sekarang ayatnya masih sama, kalimatnya sama, bukunya sama. Tetapi sekarang jadi rema dalam hidup saya. Kenapa? Karena saya arahkan hati. Sekarang saya mau belajar, saya mau rendah hati. Saya mau belajar, saya mau tangkap. Dan ketika saya belajar, saya bertumbuh dalam hikmat saya di dalam dunia pernikahan. Hari demi hari, pernikahan saya mulai diubahkan. Pernikahan saya mulai dibaharui kembali. Dan saya ngomong sama saudara, firman Tuhan itu ya dan amin. Yang namanya mujizat air jadi anggur, itu bukan cuma 2000 tahun yang lalu. Sampai hari ini Tuhan sanggup kerjakan pernikahan yang sudah hambar tawar. Tuhan bisa buat jadi harmonis, jadi bahagia, jadi diberkati oleh Tuhan. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Kalau ada orang menikah, sudah 20 tahun menikah, 30 tahun menikah, tapi tambah tawar, tambah hambar, ada yang salah di situ. Jangan-jangan kita tidak belajar dari masalah di dalam pernikahan kita, ketidakharmonisan dalam pernikahan kita nggak belajar. Kita nggak bertumbuh dalam hikmat karena nggak belajar. Tetap sama ya sudah, masalah diulangi terus, dirasakan terus seumur hidup bila perlu. Tapi kalau kita mau merendahkan hati, datang di hadapan Tuhan, kita mau belajar, kita akan bertumbuh dalam hikmat. Ketika Anda bertumbuh dalam hikmat, perubahan akan terjadi dalam hidup saudara. Kenapa? Karena wisdom is power. Hikmat itu punya kuasa. Anda dapat hikmat, hidup saudara akan berubah. Pernikahan saudara akan dipulihkan oleh Tuhan. Haleluya. Saya ngomong sama saudara, hari demi hari, tahun demi tahun dalam pernikahan saya, tambah indah, tambah harmonis, tambah bahagia. Saya ngelihat ke belakang, awal tahun-tahun awal pernikahan kami, dibandingkan hari ini, jauh berbeda. Saya berdoa itu juga akan terjadi dalam hidup suami istri di tempat ini. Makin hari pernikahannya makin indah, makin harmonis, makin bahagia, makin diberkati oleh Tuhan. Boleh katakan amin, boleh tepuk tangannya yang meriah buat Tuhan kita. Amin. Dalam pelayanan juga sama. Saya mau cerita sama saudara. Saya dalam memimpin gereja, dalam mengembalakan gereja, ngalami masalah, ngalamin tantangan, ngalamin yang namanya masa krisis. Saya jujur ngomong sama saudara, saya tengok ke belakang, saya mengakui sama saudara, saya banyak buat keputusan yang salah. Saya banyak buat langkah-langkah yang tidak bijaksana. Saya juga berkali-kali salah mendengar suara Tuhan. Apa saudara berpikir bahwa pendeta nggak bisa salah dengar suara Tuhan? Ngalami juga salah langkah, akhirnya kena, akhirnya kebentur kanan, kebentur kiri, ngalami semuanya itu. Semua orang pasti ngalami. Pertanyaannya, belajar apa tidak dari kekalahan itu? Belajar apa tidak dari masalah itu? Belajar apa tidak dari krisis itu? Sementara saya ngalami semuanya itu, saya mulai datang di hadapan Tuhan, saya masuk hadirat Tuhan, saya minta Roh Kudus memenuhi saya. Saya minta Tuhan bicara dalam hati saya buka Alkitab, saya mulai belajar.
Dan Tuhan mulai bicara, Tuhan mulai bukakan bagaimana Daud memimpin, bagaimana Salomo memimpin, bagaimana Tuhan Yesus sendiri memimpin. Saya mulai, oh pemimpin begini, jadi pemimpin harusnya begini, oh langkah saya harus begini. Hari demi hari saya mulai belajar. Saya mulai belajar juga dari Pak Obadja, dari gembala senior kita, bagaimana menangani masalah, bagaimana berurusan dengan beraneka ragam orang, bagaimana menangani situasi-situasi tertentu. Saya mulai belajar. Saya ngomong sama saudara begini, sementara saya belajar, saya merasakan Tuhan bawa saya bertumbuh di dalam hikmat. Tadinya tidak tahu jadi tahu. Tadinya pertimbangannya mentah sekali, tapi hari demi hari, tahun demi tahun, pertimbangan semakin matang. Pengalaman semakin matang. Langkah-langkah yang kita ambil semakin tepat, semakin akurat. Akhirnya hari demi hari, terobosan demi terobosan yang lebih besar yang Tuhan kerjakan. Saya berdoa, setahun ke depan ini, saudara akan bertumbuh luar biasa di dalam hikmat, karena saudara belajar melalui krisis, melalui masalah, Anda bertumbuh di dalam hikmat Tuhan. Kalau saudara bertumbuh dalam hikmat Tuhan, Anda nggak akan tetap stagnasi. 1 tahun dari sekarang, 3 tahun, 5 tahun dari sekarang. No, akan ada turn around. Akan ada perubahan besar-besaran. Anda pikir Anda jalan menuju kegagalan. Anda pikir jalan saudara buntu semua. Tapi hari ini saya nubuatkan di dalam nama Tuhan Yesus akan ada orang-orang di tempat ini. Jalan buntumu dibuka oleh Tuhan. Diberikan jalan keluar. Nasib saudara yang jelek dirubah menjadi nasib masa depan yang gilang, gemilang bersama dengan Yesus. Kegagalan saudara, Anda pikir beberapa orang di tempat ini, saudara berpikir sudah tidak tertolong lagi bisnis saudara, pekerjaanmu, keuanganmu. Tapi dengarkan baik-baik, Dia sanggup. Tuhan sanggup. Tuhan bisa. Kegagalan yang secara hitungan matematika, Anda sudah ngitung. Saya ngomong sama saudara, beberapa orang di tempat ini, saudara sudah menghitung, Anda ngomong gak mungkin. Tapi Tuhan yang sama, yang 2000 tahun lalu membuat 5 roti, 2 ikan, bisa memberi makan bukan 7 orang, tapi 5.000 orang, masih sisa 12 bakul. Tuhan yang sama yang akan membuat matematika saudara harus takluk di bawah matematikanya Tuhan. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tepuk tangannya pula yang paling meriah buat Tuhan kita. Mari kita bangkit berdiri, kita datang di hadapan Tuhan.